Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 angka 6 pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian penyelenggara negara sebagaimana di atas dikaitkan dengan kedudukan kedudukan terdakwa Insinyur Haji Muhammad Iqbal sebagai komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana KPPU adalah lembaga yang dibentuk oleh negara dengan tujuan untuk menegakkan aturan dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Maka komisioner KPPU adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan uraian kami di atas dikaitkan dengan kedudukan Insinyur Haji Muhammad Iqbal selaku pejabat negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk menangani perkara dugaan suap yang dilakukan oleh Insinyur Haji Muhammad Iqbal. Berdasarkan uraian kami di atas, maka keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan. Surat dakwaan harus batal demi hukum karena dakwaan disusun tidak cermat, karena penuntut umum tidak pernah menguraikan dalam hal apa terdakwa membantu PT Direct Vision dan tidak menyebutkan rahasia apa yang telah dibocorkan oleh terdakwa dalam perkara PT Direct Vision dalam perkara KPPU nomor 03/KPPU/L/2008 di mana terdakwa menjadi salah seorang komisioner. Pernyataan keberatan dari penasihat hukum di atas telah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan di depan persidangan, sehingga keberatan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Dakwaan tidak dapat diterima karena perkara terdakwa masih bersifat prematur, karena terdakwa baru saja menerima bungkusan hadiah yang tidak diketahui isinya dan belum sempat melaporkannya. Kewajibannya untuk melaporkan kepada KPK atau Sekretariat KPPU tentang pemberian uang senilai 500 juta rupiah. Keberatan penasihat hukum terdakwa di atas telah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan di depan persidangan, sehingga keberatan penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bantahan atau pendapat kami atas seluruh keberatan dan eksepsi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan nomor DAK 04/24/1/29 atas nama terdakwa Insinyur Haji Muhammad Iqbal telah dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang meriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk: 1. Menyatakan menolak seluruh keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Insinyur Haji Muhammad Iqbal. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor DAK 04/1/1/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2009 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak dan korupsi atas nama terdakwa Insinyur Haji Muhammad Iqbal adalah sah menurut hukum. 3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini dengan memeriksa dan mengadili terdakwa Insinyur Haji Muhammad Iqbal. Demikianlah pendapat atau bantahan kami atas keberatan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 19 Februari 2009 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi: 1. Sarjana Turin SIMH. 2. Marion Tanuk, sarjana hukum. Baik ya, saudara Muhammad Iqbal dari pada kiranya majelis akan memberikan keputusannya. Kami jadwalkan hari Sabtu Minggu hari Kamis tanggal 26 jam 11.
Baik, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari saudara? Majelis Hakim yang mulia, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Tadi saya sudah mendengar pendapat dari penuntut umum terhadap keberatan atau eksepsi yang saya sampaikan maupun yang disampaikan oleh penasihat hukum. Saya hanya ingin mempertegas di sini bahwa apa yang saya sampaikan pada waktu keberatan yang lalu bukan versi saya, subjektif saya, semuanya ada di berkas. Bahwa kenapa KPK melakukan penyadapan tanggal 20 Juni tahun 2008, padahal saya baru ketemu dengan saudara Billy Sindoro tanggal 21 Juli. Itu satu pertanyaan yang sampai saat ini tidak ada jawabannya. Begitu pula, kenapa tanggal 1 Juli saudara Billy Sindoro sudah selesai, sudah ditahan? Dituangkan dalam ya, tapi tadi saya mendengar itu tidak ada tanggapan sama sekali. Oleh karena saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan karang-karangan saya. Semuanya ada di dalam berkas. Oleh karenanya saya mohon nantinya Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan, karena saya terus terang merasa saya ini adalah orang yang dizalimi. Saya orang yang dizalimi. Sampai-sampai hari Senin kemarin pun di Trans TV, KPK bersama-sama dengan Trans TV menanyakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Saya masih baru mau dipersidangkan, tapi sudah ditayangkan di dalam TV. Ini adalah satu pembunuhan karakter, tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karenanya saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, hal-hal yang semacam ini hendaknya menjadi perhatian. Kalau tidak, yang zalim ini nanti Allah akan marah. Bukannya rahmat yang turun, tetapi laknat yang turun. Terus terang saya merasakan apa yang saya sampaikan ini saya perlu sampaikan, karena ini adalah semua ada fakta-faktanya, bukan karangan-karangan saya. Demikian, terima kasih. Baik, ada yang boleh disampaikan dari penasihat hukum? Dari dulu cukup menjadi. Baiklah, dengan demikiannya maka persidangan ini bisa kita akhiri. Nanti ketemu lagi pada persidangan berikut hari Kamis tanggal 26 Februari jam 11 siang dengan acara putusan setelah pada majelis hakim. Begitu persidangan hari ini selesai dan sidang.